Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Alvin Aura, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Matematika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana pentingnya menerapkan protokol kesehatan 5M dan juga pentingnya kita melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat ini. Langsung saja kita ke video selanjutnya dan gak usah bertubi-tubi. Sebelum itu sudah kita ketahui bahwa dunia maupun Indonesia lebih dari 1 tahun ini sedang dilanda oleh banyaknya pandemi. Salah satunya adalah pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri sudah lebih dari 1,5 juta jiwa yang terpapar virus ini dan juga diikuti dengan kabar baiknya sekitar 1,3 juta jiwa yang terpapar telah sembuh dari virus ini. Mengalahkan penyakit dan juga pandemi COVID-19 ini memang sangatlah tidak mudah. Namun, para ahli medis dan juga penduduk global telah semaksimal mungkin untuk mengakhiri pandemi ini. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan protokol kesehatan atau prokes 5M yang ditujukan untuk mencegah dan juga memperlambat penyebaran COVID-19 ini. Beragam upaya pemerintah seperti PSBB dan juga PPKM level 1, level 2 hingga level 3 telah dianjurkan atau dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Tetapi pastinya prokes atau protokol kesehatan 5M adalah salah satu kunci untuk menjaga diri. Tetapi tidak hanya diingat, protokol kesehatan 5M ini harus ditetapkan dan juga kita lakukan secara konsisten. Di negara ini, protokol kesehatan dinamakan sebagai prokes 5M. Apakah kalian tahu prokes 5M itu apa? Dan apakah kalian sudah tahu apa isi atau apa yang dinamakan 5M itu? Apa saja ya? Mari kita bahas di video selanjutnya. 5M yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan adalah salah satu cara untuk mencegah penularan COVID-19. Apakah kalian tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Caranya adalah kalian harus menggunakan sabun dan juga air yang mengalir selama kurang lebih 20 detik. Untuk hasil yang lebih maksimal, kalian bisa menggunakan hand sanitizer setelahnya yang beralkohol kurang lebih 90% kadar alkohol. Oh iya, kapan saja sih waktu buat mencuci tangan itu? Yang pertama, kita bisa mencuci tangan sebelum dan juga setelah makan. Yang kedua, kita harus mencuci tangan setelah kita keluar dari kamar mandi. Lalu, kita juga bisa mencuci tangan setelah kita melakukan kegiatan dari luar rumah. Jadi, jangan lupa ya untuk cuci tangan. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi COVID, WHO hanya merekomendasikan pengguna masker hanya untuk orang yang terpapar virus corona. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena COVID yang semakin melonjak, WHO mengeluarkan perintah bahwa semua orang wajib menggunakan masker. Apakah kalian tahu bagaimana menggunakan masker? Cara menggunakan masker adalah yang kita butuhkan adalah masker. Dan karena saya berjilbab, saya menggunakan ini yang bernama konektor masker. Kalian bisa membelinya di toko-toko terdekat. Cara memakainya seperti ini. Tada! Sudah siap. Seperti ini. Lalu, apakah kita di saat di dalam ruangan
kita harus menggunakan masker. Kita bisa menggunakan masker di ruangan pada saat yang pertama, jika ada keluarga yang terpapar virus corona. Lalu kedua, jika ada orang yang merasa dirinya seperti tidak enak badan. Lalu ketiga, jika pada ruangan tersebut tidak ada jarak antar orang-orangnya. Lalu karena saya di sini sendirian, maka saya melepas maskernya ya. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak dengan orang sekitar kita sejauh 1 meter. Kenapa kita harus menjaga jarak? Karena kita tidak tahu dari mana datangnya virus tersebut. Bisa saja virus tersebut dibawa oleh orang-orang sekitar kita. Jadi berhati-hati ya. Lalu yang keempat ada menjauhi kerumunan. Kenapa kita harus menjauhi kerumunan? Karena bisa saja orang yang ada di sekitar kita setelah selesai menjalani perjalanan yang letaknya rawan terpapar virus corona. Lalu bagi orang-orang yang sakit sebaiknya atau orang-orang yang merasa dirinya sedang sakit harusnya menjauhi kerumunan karena bisa menularkan virus pada orang lain. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Apa itu mengurangi mobilitas? Maksudnya dari mengurangi mobilitas adalah virus corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin berkemungkinan besar kita akan terpapar virus corona. Jadi, jika kita tidak mempunyai keperluan yang sangat penting untuk keluar rumah, sebaiknya kita tinggal di rumah saja. Setelah kita telah melakukan dan konsisten dengan apa yang dianjurkan pada protokol kesehatan 5M, kita di samping itu kita juga bisa melakukan vaksinasi COVID-19. Saat ini program vaksinasi COVID-19 tengah didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksinasi ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus yang terinfeksi COVID-19. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksinasi sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mengenali dengan cepat bakteri atau virus penyebab infeksi COVID-19. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunnya angka kesakitan dan juga angka kematian akibat virus COVID-19. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat virus COVID-19. Jadi, dengan melakukan vaksin COVID-19 ini, kita tidak hanya melindungi kita dari virus ini, tetapi kita juga melindungi orang lain yang ada di sekitar kita. Karena itu, yuk terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebab virus corona di Indonesia. Dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Kita bisa melakukannya di rumah sakit atau puskesmas terdekat. Selain itu, jangan lupa untuk diri kita sendiri untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar terhindar dari virus COVID-19. Jangan lupa untuk menerapkan di hari-hari kita dengan makan 4 sehat 5 sempurna.
Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.